Hai semua, kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya akan Video presentasi kok gini? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Agung Prasetya. Saya absen 12, kelas 11 MIPA 4. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian sistem saraf atau apa itu sistem saraf. Dan juga saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit pada sistem saraf. Jadi untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan teman-teman semua untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berbicara, menelan, bernafas, berjalan, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, mengingat, belajar, bertugas, ngerjain ulangan, buat ringkasan tapi panjang, ngetik, main PUBG, Mobile Legends, AoV, COC, Garena. Ini juga membantu kalian untuk mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan otonom. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, bagian sistem saraf. Secara garis besar, terdapat tiga bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak tentunya. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke dalam otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu tersendiri atau disebut dengan neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, yang kedua, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, dan yang terakhir, interneuron yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari tiga bagian struktur dasar. Anatomi neuron tersebut yaitu yang pertama, badan sel yang memiliki inti. Yang kedua, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang terakhir, akson yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh myelin, yaitu lapisan padat lemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, myelin ini diproduksi oleh sel Schwann. Ya, itu. Sel saraf ini ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Dilansir dari National Institutes of Health, diperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk dengan 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf tulang belakang, dan bagian lainnya. Banyak. Selanjutnya, fungsi sistem saraf. Apa itu fungsinya? Secara umum, sistem saraf pada manusia memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut adalah
Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Ini juga disebut fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Ini juga disebut fungsi integrasi. Dan yang terakhir, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Ini juga disebut dengan fungsi motorik. Masing-masing struktur sistem saraf, yaitu saraf pusat dan tepi, menjalankan fungsi yang berbeda. Materi yang kedua, yaitu menjelaskan salah satu penyakit sistem saraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik di otak yang tidak normal. Hal ini menimbulkan keluhan kejang dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal, baik karena kelainan pada jaringan otak, ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak, ataupun kombinasi dari beberapa faktor penyebab tersebut. Nah, apa saja gejala epilepsi? Nah, sebelumnya kejang merupakan gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul impuls listrik pada otak yang melebihi batas normal. Kondisi tersebut menyebabkan area sekelilingnya dan menimbulkan sinyal listrik yang tidak terkendali. Sinyal tersebut terkirim juga pada otot sehingga menimbulkan kedutan yang sangat menimbulkan kejang. Tingkat keparahan kejang pada tiap penderita epilepsi berbeda-beda. Ada yang hanya berlangsung beberapa detik dan hanya seperti memandang tatapan kosong, atau terjadi gerakan lengan dan tungkai berulang kali. Parah. Kejang pada penderita epilepsi dapat dipicu karena beberapa kondisi. Contohnya stres, kelelahan, atau mengkonsumsi suatu obat. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi dapat digolongkan menjadi yang pertama, epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang disebabkan oleh hal yang tidak diketahui. Selanjutnya, epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak. Epilepsi bisa terjadi pada semua usia, baik wanita, pria, namun umumnya epilepsi bermula pada usia anak-anak atau malah mulai pada usia lebih dari 60 tahun. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.